Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Zizka Dan saya Bobby di Midweek Midweek Online Service. Nah saudaraku, apa kabar di Midweek Online Service kali ini? Jumpa lagi dengan kami berdua. Saudaraku gimana? Apakah sekarang saudara sudah mulai ibadah di offline? Atau di gereja masing-masing, atau kau masih online? Kami mengundang saudara semua untuk beribadah offline di GBI Mall Indonesia dan di GBI Tampak Siring. Nah, Ko Bobby gimana Midweek kita minggu ini? Ya Siska, pada minggu kali ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Petra Panggidae. Dan tema yang dibawakan oleh beliau kali ini sangat menarik loh. Saya rasakan temanya itu sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Wow. Karena tema yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Petra kali ini yaitu Aku hidup bukan lagi aku sendiri. Wow, luar biasa. Nah, seperti apa? Ayo mari saudara kita bersama-sama siapkan hati kita dan kita saksikan di Midweek Online Service. Ya, shalom saudara-saudara yang saya kasihi. Jemaat Tuhan yang ada dan berada dimanapun, dan saya punya keyakinan teguh bahwa saudara tidak sendiri, tetapi ada Tuhan Yesus yang selalu ada bersama dengan saudara. Nah, pada hari ini saya akan memberikan satu tema dalam perenungan kita, yaitu bicara tentang aku hidup, bukan lagi aku sendiri. Ini menjadi satu dasar untuk kita renungkan bersama. Nah, sebelumnya kita merenungkan firman ini, kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Setiap kami yang mengikuti ibadah online pada hari ini, dimanapun kami berada, dalam kondisi apapun kami membuka hati kami, pikiran kami seluruhnya pada Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh firman-Mu pada hari ini memberkati setiap kami masing-masing. Berbicaralah bagi kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, tema saya tadi sudah saya sampaikan bahwa hidupku bukan lagi aku sendiri, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Di dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20 firman Tuhan bilang begini. Kalau lihat perikop ini bicara tentang yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Oke, saya akan bacakan ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Begini saudara, ada bagian penting yang saya mau sampaikan. Kalau Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia tadi, bahwa kalau aku hidup bukan lagi aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ya, poin yang pertama yang saya mau sampaikan bagi kita semua adalah setiap orang punya masa lalu. Nah, sebelum dia hidup di dalam Kristus, maka dia hidup di dalam dunia. Nah, itikat dunia itu atau dunia itu selalu bicara tentang iblis. Jadi perseteruan Allah itu adalah iblis. Jadi kalau kita tidak hidup di dalam Kristus, maka kita hidup di dalam kuasa lain. Nah, kalau kita hidup dalam kuasa lain, selalu menawarkan sesuatu yang indah di saat pertama, tetapi tumbalnya selalu ada di kemudian hari. Nah, pertanyaannya adalah bagi kita pada hari ini, karena kita tahu ini adalah sudah masuk dalam bulan-bulan yang kita tahu bahwa ini akhir dari tahun 2021. Tidak mudah juga, tetapi hari ini saya mau sampaikan bagi kita semua bahwa kalau kita hidup di luar Kristus, yang kita dapatkan adalah kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, hidup tanpa tujuan, hidup tanpa arah, kayak kita tidak punya pegangan hidup yang kuat. Pak, tapi saya sudah dalam Tuhan, tapi saya juga mengalami hal demikian. Itu berarti memang ada masalah. Masalah kepercayaan kita pada Tuhan tidak sepenuhnya. Nah, ini yang harus menjadi koreksian bagi kita. Nah, kalau kita hidup di dalam dunia, maka enak di awal, nggak enak di akhir.
Maka ketika Paulus berkata, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya seorang Paulus yang memiliki latar belakang yang bisa dikatakan latar belakang yang buruk, latar belakang yang tidak pantas, tidak layak, tapi dilayakkan oleh Tuhan lewat sebuah panggilan. Pertobatan yang luar biasa yang dialami oleh seorang Saulus berubah menjadi Paulus. Yang tadinya dia sombong, angkuh, merasa diri paling benar, taat dalam adat istiadat, tetapi di satu sisi tingkah lakunya tidak sesuai dengan apa yang dia pahami. Karena Paulus dinyatakan dia orang Yahudi, dia taat akan hukum Taurat. Ini yang menjadi satu garis bawah bagi kita. Nah, ketika Paulus mengalami sebuah perubahan, baru dia sadar, ternyata apa yang selama ini aku anggap benar menjadi tidak benar. Baru aku sadar bahwa hidupku hari ini bukan lagi aku sendiri, tetapi Kristus yang hidup dalam diriku. Itu berarti yang pertama, tadi jelas, kita punya masa lalu tapi kita sudah menerima anugerah Tuhan. Nah, anugerah Tuhan tidak bisa diminta, tapi diberikan oleh Tuhan secara khusus. Kalau Tuhan yang memberikan anugerah itu, maka Tuhan yang berotoritas. Tuhan yang punya maunya sendiri, Tuhan yang aktif, Tuhan yang berotoritas, dan Tuhan yang berdaulat. Nah, saudara, pertanyaannya bagi kita semua, apakah kita sudah menerima anugerah Tuhan atau belum? Nah, kalau kita belum menerima anugerah Tuhan, maka kita ada dalam satu persimpangan kehidupan yang sangat bahaya sekali. Oke. Stop ya untuk gontok-gontokan, stop untuk kepahitan, sakit hati, luka batin, menyimpan sesuatu yang tidak baik. Dosa apapun yang harus dibereskan ya dibereskan hari-hari ini. Supaya kita tidak terbelenggu dengan kesalahan itu. Nah, kalau kita terbelenggu dengan kesalahan itu, sering sekali kita mempersalahkan orang di sekitar kita, padahal kita sendiri yang membuat kesalahan itu sendiri. Nah, kita coba yuk untuk meramunya dengan baik, supaya kita tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Pemberesan diri. Nah, pemberesan diri ini harus tetap terus dilakukan setiap saat dan setiap waktu. Lewat konseling, iya. Setelah dikonseling, dibina, mengalami pembaharuan, tapi juga harus ditata dengan baik, yaitu hidupnya harus diperbarui setiap saat dan setiap waktu. Nah, hidup diperbaharui ini, saudara, saya mau ingatkan bagi kita harus konsistensi, saudara. Konsistensi untuk tiap hari datang pada Tuhan, menangis di bawah salib Tuhan. Untuk mengaku setiap dosa-dosa kita, sampaikan detil apa yang kita rasa, dan itu harus dibuang. Nah, ketika kita sampaikan sesuatu yang detil, dan kita sampaikan itu dengan terbuka, dan kita mau berubah, maka kita akan menjadi ciptaan yang baru. Oke, kalau begitu bagaimana? Pak, saya sudah melayani Tuhan. Tunggu dulu. Karena orang yang sudah melayani Tuhan tidak otomatis hidup di dalam Tuhan. Kenapa? Karena melayani Tuhan itu kan kelihatan di ruang publik, di ruang rohani. Masalah dia hidup dalam Tuhan itu kan personal. Banyak orang yang melayani Tuhan belum tentu hidup di dalam Tuhan. Kenapa demikian? Karena melayani Tuhan karena tujuannya dunia, untuk dapat something, dipuji, mengambil panggung rohani supaya orang tahu bahwa kita adalah orang yang rohani. Nah, itu adalah orang-orang yang melayani Tuhan tapi tidak hidup dalam Tuhan. Tapi kalau orang yang rohani hidup di dalam Tuhan dan dia melayani Tuhan, beda. Dia tidak ambil panggung rohani itu sebagai ruang untuk show off, pembenaran diri, tetapi dia ambil bagian pelayanan itu adalah ucapan syukur pada Tuhan. Dan ketika dia sudah mengalami Tuhan dalam melayani Tuhan itu, maka dia tidak mengambil sebuah keuntungan. Dia tidak mau memperkaya diri dengan pelayanan itu. Dia tidak mau bersikap curang dalam banyak hal. Dia tidak mau menyembunyikan sesuatu yang gak benar dan menutupinya di ruang pelayanan. Nah, itu yang baik. Itu berarti orang ini adalah orang yang hidup dalam Tuhan. Maka orang yang hidup dalam Tuhan, yang sudah mengalami Tuhan, maka orang itu adalah orang yang sudah menerima anugerah Tuhan. Jadi kita ingat baik-baik, jemaat Tuhan dimanapun engkau berada,
nggak perlu dikte Tuhan. Tuhan sudah terlalu pintar, melebihi dari apa yang ada dalam pikiran kita. Dan dia tidak bisa dibohongi, karena dia adalah Tuhan yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup kita. Biar dia yang mengatur saudara dan saya, dia mengatur ritme hidup kita, jantung kita, organ tubuh kita dijaga oleh Tuhan. Jadi Paulus benar katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ini penting. Poin kedua. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, nah di dalam daging nih, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. Jadi ungkapan ini adalah ungkapan kejujuran. Kita masih hidup di dalam daging, masih ada keinginan, masih ada nafsu dan segala macam. Maka muncul kadang-kadang yang muncul ada rasa ingin begini, ingin begini, ingin begini, ingin begini, ingin begini. Nah, di dalam pernyataan Paulus kepada jemaat di Galatia, dia mau kasih tahu ada sebuah kejujuran. Bahwa hidup yang aku hidupi di dalam daging ini, kata dia, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. Maka poin yang kedua, yang pertama tadi, bahwa kita punya masa lalu dan kita sudah menerima anugerah Tuhan. Yang kedua adalah jujur. Bahwa hidup kita tidak mungkin sempurna. Tetapi dalam hidup kita daging ini, ketika kita hidup di dalam kedagingan, hidup di dalam daging manusia, ini kan natur ya saudara ya. Jadi daging ini adalah natur saudara. Masih ada keinginan nih kita nih ya. Nah tetapi Paulus katakan kita ini sudah hidup di dalam iman kepada Kristus yang telah mengasihi aku. Itu yang membuat kita ada dalam track Tuhan yang benar. Kalau kita sadar bahwa kita daging, itu berarti kita lemah. Tapi ketika kita sadar kalau kita daging, tapi kita hidup di dalam iman kepada Kristus, maka kita yang lemah ini menjadi kuat. Kenapa kita kuat? Karena kita punya iman kepada Kristus. Yang tadi mau marah nggak jadi marah. Yang tadinya nafsu menjadi tidak nafsu. Artinya tanda kutip nafsu yang salah. Yang melampaui batas. Yang tadinya egois menjadi tidak egois. Yang tadinya iri menjadi tidak iri. Yang tadinya sering cemburu menjadi tidak cemburu. Yang tadinya ingin memegahkan diri menjadi tidak memegahkan diri. Kenapa? Karena daging ini lemah, roh ini penurut. Karena kita hidup di dalam daging, ya itu naturnya begitu. Tetapi iman kita kepada Kristus yang telah mengasihi kita. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, kehidupan grafik orang Kristen itu tidak begini saudara. Nggak begini. Ada juga dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun. Tapi trennya progresif gitu. Ada begitu. Nah ketika dia naik, dia turun, Roh Kudus ingatkan dia untuk bangkit. Naik lagi dia. Nah, bisa jatuh dia, bangkit. Kenapa dia bisa jatuh? Karena daging ini lemah. Itu berarti saudara bisa jatuh dalam dosa, saudara bisa buat kesalahan, saudara bisa buat pelanggaran. Nah, tapi ketika kita jatuh di dalam dosa, kita tidak tergeletak dalam Mazmur 37. Apabila engkau jatuh, tidak sampai tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang kuat menopang saudara. Nah, karena ada tangan Tuhan yang menopang saudara sehingga engkau tidak jatuh tergeletak. Dia yang menegakkan engkau, dia yang menguatkan engkau, dia meneguhkan engkau. Bagaimana caranya Tuhan itu membuat kita tidak jatuh tergeletak? Ya Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Roh Kudus itulah yang memampukan kita sampai hari ini untuk kita tetap kuat. Nah, iman kepada Kristus yang mengasihi kita adalah iman, bukan iman yang kosong. Oh, saya hanya percaya doang. Enggak. Saya percaya dan saya mempercayakan sepenuhnya pada Dia. Itu beda loh, saudara. Banyak orang percaya, belum tentu mempercayakan dirinya sepenuhnya pada Tuhan. Karena ketika engkau percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya pada Tuhan, itu berarti total. Nah, kalau kita percaya sepenuhnya pada Tuhan, itu berarti kita tidak boleh percaya kepada yang lain. Kalau kita percaya kepada yang lain, orang banyak yang tahu, oh ini feng shui begini, hari baik begini, hari yang tidak baik begini. Masih percaya dengan zodiak dan segala macam, kata-kata orang pintar dan segala macam.
Nah kalau kita dalam ranah-ranah di dalam Tuhan yang katanya percaya kepada Kristus yang telah mengasihi kita, tapi kita masih begitu, Tuhan paling benci. Karena Tuhan tidak mau diduakan dan Tuhan tidak mau kita berlain hati, kelain hati. Karena kenapa? Kalau kita kelain hati ke kuasa-kuasa yang lain, dia adalah Allah yang cemburu. Jangan engkau membuat bagimu patung. Mungkin engkau tidak buat patung, tapi pola pikirmu bisa menjadi patung berhala. Kalau pola pikir itu selalu tendensi kepada hal-hal dunia. Oke, kalau begitu bagaimana Pak cara kita melepaskan dan supaya kita mempercayakan sepenuhnya pada Tuhan? Apa-apa tanya Tuhan lewat doamu. Apa-apa baca firman supaya engkau bisa ada kompas dalam hidupmu. Karena dua hal itu adalah prinsip untuk membangun sebuah fundamental rohani. Doa itu kan saudara yang aktif berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, ketika saudara aktif berkomunikasi dengan Tuhan, maka bagaimana cara Tuhan menjawab doa saudara? Cara Tuhan menjawab doa saudara adalah lewat firman. Memang Tuhan juga bisa pakai orang lain, orang di sekitar kita, orang-orang yang rohani. Bisa untuk menjawab doa kita. Tuhan bisa pakai kita lewat mimpi, Tuhan bisa pakai kita lewat kelemahan kita. Bisa saja itu terjadi. Tetapi setiap mimpi, setiap pembicaraan kita dengan orang lain, di mana kita diberikan sensitivitas bahwa itu adalah jawaban dari Tuhan, maka di saat bersamaan kita harus lihat apa yang terjadi itu benar nggak ada di firman atau tidak. Jadi mimpi yang tidak ada di firman, omongan orang yang tidak ada di firman, itu berarti itu bisa jadi iblis yang menyamar di dalam mimpimu, iblis yang menyamar lewat orang lain. Ini harus ada ketelitian, kehati-hatian, dan berhikmat dalam segala hal. Jadi saudara harus sadar bahwa saudara hidup di dalam daging. Kalau saudara hidup dalam daging, kamu punya iman kepada Kristus yang mengasihi engkau. Di dalam poin kedua itu tersirat saudara pengertian yang lain. Apa itu? Bahwa kita tidak sempurna. Kalau kita sudah manusia roh, maka kita kembali ke Tuhan kan. Maka kita disempurnakan oleh Tuhan. Tapi selagi kita masih hidup dalam dunia, kita manusia daging. Dan manusia daging itu tidak sempurna. Manusia daging itu punya keterbatasan. Nah, manusia daging inilah saudara menyandarkan bahwa saudara dan saya tidak sempurna. Saudara lihat saya pasti ada kelemahannya. Saya lihat saudara pasti ada kelemahannya. Saudara lihat pasangan hidupmu ada kelemahannya. Kamu rasa lelah, capek. Kenapa? Karena memperbandingkan pasangan hidupmu dengan orang lain itu bahaya. Memperbandingkan anakmu dengan orang lain itu kan bahaya. Nah kalau kita dengan hal itu, kita tahu bahwa kita tidak sempurna, pasangan hidup kita tidak sempurna, jangan banyak nuntut. Yang penting mereka punya iman di dalam Kristus yang mengasihi mereka juga. Dan saya beriman kepada Kristus yang telah mengasihi saya. Supaya ruang komunikasinya itu enak. Apa ruang komunikasinya itu enak? Nggak saling menuntut. Nggak saling menyalahkan. Belajar untuk koreksi diri. Nah kalau ruang itu bagus, enak. Konfliknya berkurang. Konfliknya pasti berkurang. Jadi jemaat Tuhan dimanapun kita berada dan kita yang mengikuti ibadah online begini kan lebih rileks saudara. Kalau kita tahu sama-sama tahu udahlah saling ngerti aja lah, cincay aja gitu loh. Mana ada sih rumah tangga yang tidak punya konflik. Kalau awal nikah juga kita pernah konflik lah dalam rumah tangga biasa gitu. Ya gampang aja saudara. Kalau istri lagi ngegas kita rem. Suami ngegas istri ya rem. Kalau dua-duanya ngegas ya pasti ujungnya pengadilan. Terus nanti waktu di pengadilan cerai, dibilang ini kesalahan suami saya. Enggak mungkin lah. Kalau udah sampai pengadilan perceraian, maka kesalahannya dua-duanya. Karena tidak mungkin hakim mengambil keputusan tanpa kesepakatan mereka berdua. Enggak mungkin hakim mengambil keputusan sepihak. Maka ada ruang mediasi. Kan? Nah ini yang menjadi penting bagi kita. Kalau kita punya iman kepada Kristus yang begitu kuat, itu berarti kita melihat bahwa pintu yang baja pasti dibuka oleh Tuhan. Orang firman Tuhan bilang kok, kalau imanmu saja sebesar biji sesawi, engkau bisa pindahkan gunung itu. Pertanyaannya, apa manfaatnya gunung dipindahkan? Nggak ada manfaatnya.
Misalnya kita berdoa supaya Puncak pindah ke Ancol, mana ada manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Nggak ada. Tapi mau dikasih tahu, kalau imanmu sebesar biji sesawi saja, yang nggak mungkin jadi mungkin. Yang orang bilang ini tidak masuk akal, jadi masuk akal. Karena kenapa? Imanmu kepada Kristus kuat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, kalau kita hari ini hidup dan kita tidak lagi sendiri hidup, karena kita hidup karena ada Kristus dalam hidup kita. Dan yang kedua, bahwa hidup yang kita dengan daging ini, tapi iman kita kepada Kristus yang telah mengasihi kita, kualitas rohani kita beda. Itu apa? Memandang segala sesuatu selalu dengan kacamata yang positif. Masih ingat dengan Yusuf nggak? Iya, dijual sama saudaranya, dilempar ke sumur, dituduh berzina sama tante Potifar, masukin dalam penjara, atau diangkat Tuhan di Mesir. Dan dia tidak dendam, dia ketemu sama saudara-saudaranya karena terjadi kesusahan, kelaparan hebat di dunia. Dan saudara-saudaranya datang untuk minta gandum ke Mesir. Yusuf bilang apa? Udahlah, aku Yusuf, kamu yang menjual aku ke sini supaya Tuhan itu memakai aku untuk memelihara engkau. Nggak mungkin kalau orang hatinya nggak pulih, dia bisa berkata demikian. Hanya orang yang hatinya pulih bisa berkata demikian. Nah, itu yang dikatakan hidup dalam daging, punya iman kepada Kristus, yaitu apa? Melihat segala sesuatu dengan kacamata yang positif. Pak pendeta nggak sadar sih Pak, nggak pernah ngalami apa yang saya alami. Kenapa Bu? Apa Pak? Apa? Coba cerita sama saya. Mungkin sudah bilang, aduh Pak, saya waktu masih kecil, saya ini orang yang dimarginalkan dalam keluarga, orang yang tidak disayang dibanding anak-anak yang lain. Ya terus kenapa? Itu masa lalu. Toh hari ini ibu diberkati. Toh hari ini suami bapak diberkati. Kenapa harus repot? Mikirkan sesuatu yang sudah usang dibawa sampai hari ini. Capek nggak? Capek. Kenapa kita berputar-putar dengan cerita itu terus? Kalau kita berputar-putar dengan cerita itu terus, itu berarti ada masalah dengan diri kita. Nah, ini yang baik bagi kita semua supaya kita itu tidak salah dalam banyak hal. Oke, itu berarti hidup yang kuhidupi dalam daging ini adalah hidup karena iman kepada Kristus yang telah mengasihi aku. Apa itu artinya? Kalau benar-benar imanmu melekat kepada pribadi yang telah mengasihi engkau, maka tersirat kalimat berikutnya adalah kamu harus mengasihi dia dengan total. Mengasihi dia adalah taat dengan perintahnya, ikuti aturan mainnya. Memang susah, tapi belajar. Ketika kita belajar untuk taat dengan firman-Nya dan kita mau melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, saya yakin kok saudara, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, jemaat Tuhan yang saya kasihi, ingat ya baik-baik, tidak akan pernah orang yang mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya ditinggalkan Tuhan. Karena orang benar, engkau akan melihat anakmu tidak akan pernah duduk minta-minta roti. Tidak pernah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan hidupnya keteteleran. Keteteleran itu apa ya? Terleler gitu, diabaikan, dibuang, disisihkan. Tidak. Justru orang yang mengasihi Tuhan, hidupnya diperhatikan Tuhan melebihi dari orang dunia. Ya, tidak akan pernah Tuhan tutup mata dengan saudara. Dia akan buka matanya jelas buat engkau. Dan telinganya tidak pernah ditutup untuk dengarkan seruanmu. Telinganya akan dibuka dengan lebar. Dan telinganya akan dipertajam untuk mendengarkan seruan saudara. Dan hari ini, jemaat Tuhan, dimanapun engkau ada dan mengikuti ibadah online, harus tetap yakin, optimis. Bahwa kita hidup hari ini tidak lagi sendiri.
Tapi Kristus, even hari ini saudara sebagai single parents, saudara sebagai anak gadis yang tidak ambil keputusan untuk menikah, saudara laki-laki yang tidak ambil keputusan untuk menikah, hari ini engkau yakin bahwa hidupmu adalah di dalam Kristus, yang lain tidak. Kalau hidup di dalam Kristus yang mengasihi engkau, engkau tidak akan pernah salah dalam langkah. Poin ketiga terakhir di ayat yang sama. Tadi firman Tuhan jelas. Hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan kalimatnya, menyerahkan dirinya untuk aku. Yang ketiga adalah totalitas. Bahwa kalau kita hidup di dalam Kristus, bukan lagi aku sendiri. Maka poin yang pertama, kita punya masa lalu dan terima anugerah Tuhan. Yang kedua, tadi jelas kamu punya iman yang kepada Kristus kehendaki kamu hidup dalam daging. Kamu tidak sempurna, Tuhan yang sempurna. Dan yang ketiga, kita harus punya totalitas hidup yang kuat karena Kristus ada dalam dirimu. Kenapa? Karena Dia yang telah menyerahkan dirinya buat saudara dan saya untuk menebus kita. Hebat. Menggantikan kita di atas kayu salib. Supaya engkau dimerdekakan, saya dimerdekakan. Kita yang tadinya mengenal dosa menjadi tidak mengenal dosa karena Dia. Dan Dia yang tidak mengenal dosa menjadi mengenal dosa karena saudara dan saya. Dia menyerahkan dirinya buat saudara. Total hari ini ikut Tuhan. Tengah tantangan zaman, situasi yang tidak menentu, keadaan yang hari-hari ini juga tetap dalam sebuah perjuangan yang kuat. Di satu sisi kita lihat segala sesuatu sudah kelihatan lebih baik. Tapi di sisi yang lain kita sedang berjuang lagi menata usaha bisnis kita, pelayanan kita. Yang mana memang tidak mudah di tengah situasi hari ini. Tetapi cakaplah kita berbicara, cakaplah kita bertindak. Karena kita tahu Dia sudah total menyerahkan dirinya buat saudara dan saya. Sehingga ketotalan Dia menyerahkan dirinya buat saudara yang membuat kita sampai hari ini tidak pernah sedikit pun kecewa. Karena kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang ajaib di dalam hidup saudara. Yang mampu melakukan apapun bagi kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, bagaimana cara kita merefleksikan kalau Tuhan sudah total menyerahkan dirinya bagi kita. Terus bagaimana kita dengan Dia? Ya kita total juga melayani Tuhan. Total juga ikut Tuhan. Apapun harga yang harus dibayar, kita harus berikan yang terbaik. Ada orang yang mempertahankan hidupnya justru kehilangan. Tapi ada orang yang tidak mempertahankan hidupnya, justru dia menerima hidup yang kekal. Nah, bagaimana saudara merefleksikan dalam kehidupan tiap-tiap hari? Berikan yang terbaik kepada pasanganmu, anak-anakmu. Berikan yang terbaik kepada orang tuamu kalau hari ini engkau belum menikah. Berikan yang terbaik kepada pimpinanmu, pada orang di sekitarmu dalam melayani Tuhan. Dalam bekerja. Bukan mencari muka, tetapi harus memberikan yang terbaik. Nah, biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh memberkati kita semua. Karena kamu bukan lagi hidup sendiri, tetapi Kristus yang hidup di dalam dirimu. Nah, biarlah kekuatan dari firman ini begitu dahsyat dan kita bisa hidup semakin hari berdampak bagi banyak orang. Tentunya Tuhan yang dipermuliakan dan Tuhan yang ditinggikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur dalam ibadah online ini kami disadarkan kembali oleh Tuhan. Bahwa kami hidup bukan lagi kami hidup sendiri. Tetapi karena Engkau yang hidup di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Dan aku tahu bahwa hidup karena daging ini, aku punya iman kepada Engkau yang telah mengasihiku. Karena itu ya Bapa, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Apa yang mereka lakukan diberkati Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya beban berat
hari ini pundaknya dikuatkan dan bebannya dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saudara-saudara, tadi telah kita saksikan kesaksian firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Petra Panggidae. Nah, Siske, ternyata yang dimaksud oleh Bapak Pendeta Petra tadi, kita hidup bukan kita lagi sendiri. Yang dimaksudnya itu ternyata pada saat kita bertobat dan kita telah lahir baru, kita seharusnya telah menerima Yesus Kristus itu hidup di dalam diri kita, sehingga bukan lagi karakter kita yang lama yang hidup, tetapi karakter baru yang meneladani cara tingkah laku firman yang dibawakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Nah, seperti tadi Pendeta Petra juga telah mencontohkan Paulus sebelum dan sesudah Paulus menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, kehidupannya sangat-sangat berbeda. Nah, mungkin kita bisa mencontoh kehidupan Paulus, saudara-saudara. Pada saat kita telah bertobat dan kita lahir baru, kita harus membiarkan Kristus hidup di dalam hidup kita, sehingga hidup kita akan menjadi berkat, terang, dan kesaksian hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Luar biasa sekali ya Ko Bobby. Jadi bukan lagi dikuasai oleh kita yang lama, kedagingan ataupun ego kita. Betul. Kita membiarkan hidup kita ini dikuasai oleh seorang pribadi yang lahir baru, yaitu Kristus. Betul sekali. Luar biasa sekali rema yang kita dapatkan pada malam hari ini, saudaraku. Nah, kami juga berterima kasih buat Bapak Petra atas pelayanannya pada malam hari ini. Selalu diberkati dan menjadi berkat dimanapun berada. Akhir kata, kami undur diri. Selamat menjalani aktivitas Anda dan selamat beristirahat. Saya Ziska. Dan saya Bobby. Sampai jumpa lagi di Midweek Online Online Service Service berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Prayer request and praise report. Saudara dapat mengisi permohonan doa saudara dengan melakukan scan QR code yang muncul di layar, atau saudara juga bisa ketik link URL pada browser laptop saudara atau pada smartphone saudara. Doa yang dijawab oleh Tuhan, saudara juga bisa menuliskannya pada praise report, dan itu pasti akan memberkati kita semua.